Selamat pagi Bapak dosen semua, yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Bapak Dr. Mangatur Sinaga M.Hum, yang terhormat Bapak dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Safrial MPD, yang terhormat Bapak dosen pembimbing kedua saya Bapak Zulhafiz SPD MPD, yang terhormat dosen penguji saya Bapak Dr. Mangatur Sinaga M.Hum, Bapak Dr. Dudung Burhanuddin MPD, dan Ibu Sylvia Permatasari SPD MPD, dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Roisa dengan NIM 1905 156369. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Si Anak Savana karya Terelie. Untuk latar belakang, karya sastra berperan penting dalam menyampaikan pesan pengarang seperti tanggapan terhadap kondisi sosial dan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Hal ini diwujudkan salah satunya dalam bentuk novel. Novel menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan kritik. Salah satu penulis yang kerap kali menuangkan kritik dalam tulisannya adalah penulis dengan nama pena Terelie. Novel Si Anak Savana merupakan novel ke-8 dan keluaran terbaru dari serial Anak Nusantara. Novel tersebut menceritakan tentang kehidupan khas anak-anak, hubungan anak-anak dengan pendidikan, lingkungan hidup, dan kemasyarakatan. Penelitian ini ditinjau menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra memahami karya dalam hubungannya dengan realitas sosial dan aspek kemasyarakatan. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah masalah sosial apa saja yang dikritik dalam novel Si Anak Savana karya Terelie. Dengan tujuan penelitian menemukan dan mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat di dalam novel Si Anak Savana karya Terelie, dengan manfaat penelitian yaitu dari segi manfaat teoritis yang yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan ada pula manfaat praktis bagi pembaca dan kalangan masyarakat. Kemudian definisi operasional. Kritik sosial dalam novel Si Anak Savana adalah suatu bentuk komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menilai dan mengontrol jalannya sistem sosial yang terdapat di dalam sebuah karya yang berjudul Si Anak Savana karya Terelie. Kemudian kajian teori. Sosiologi sastra mengkaji tentang hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Kritik sosial muncul karena adanya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat atas ketidaksesuaian harapan baik nilai, norma, ataupun standar sosial yang berlaku di masyarakat. Ada 9 masalah sosial yang memicu terjadinya kritik sosial menurut Sukanto. Pertama, kemiskinan. Kedua, kejahatan. Ketiga, disorganisasi keluarga. Keempat, masalah generasi muda dan masyarakat modern. Kelima, peperangan. Keenam, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Ketujuh, masalah kependudukan. Kedelapan, masalah lingkungan hidup. Dan kesembilan, masalah birokrasi. Lalu ada pula pendapat menurut Karl Marx, yaitu masalah terkait kritik sosial menurutnya terbagi ke dalam 1. Masalah politik, 2. Masalah ekonomi, 3. Masalah pendidikan, 4. Masalah kebudayaan, 5. Masalah moral, 6. Masalah keluarga, 7. Masalah agama, 8. Masalah gender, 9. Masalah teknologi. Untuk kajian hasil penelitian relevan, dalam penelitian ini saya menemukan penelitian relevan beberapanya adalah: pertama, penelitian Pramesti pada tahun 2022 dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hairen. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hervina pada tahun 2022 dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwit Prasetyo. Yang ketiga, penelitian Mazlina pada tahun 2022 dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Daud
Kisah Kelabu dari Rumpuk Randu karya Mahfud Ikhwan dan implementasinya sebagai bahan ajar di SMA. Yang keempat, penelitian oleh Fitriani pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kritik Sosial dalam web series Cinta Fisabilillah karya filmmaker Muslim dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah. Yang kelima, penelitian Rukianti pada tahun 2019 dengan judul Kritik Sosial dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari, suatu tinjauan sosiologi sastra. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggabungkan dua teori ahli, yaitu kritik sosial yang diambil dari masalah-masalah sosial menurut Soejono Sukanto dan kritik sosial yang berlandaskan konsep sosiologi sastra menurut pandangan Karl Marx. Kemudian kerangka berpikir seperti yang dapat terlihat di slide. Yang pertama itu ada sosiologi sastra, kritik sosial dalam novel Si Anak Savana. Lalu setelah penggabungan kedua ahli tadi timbul masalah sosial di mana kemiskinan, kejahatan, pelanggaran norma masyarakat, peperangan, gender, agama, kebudayaan, birokrasi, disorganisasi keluarga, pendidikan, lingkungan hidup, kependudukan, teknologi, dan generasi muda dan masyarakat modern. Lalu dari hal-hal tersebut dianalisis dan diberikan kesimpulan. Baik, kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2023 hingga penelitian ini selesai. Untuk pengambilan data itu berupa kalimat, kutipan ataupun tindakan tokoh dengan sumber data berupa teks tertulis, yaitu novel Si Anak Savana karya Terelie. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah dokumen dan teknik catat. Sementara untuk instrumen penelitian yaitu yang digunakan adalah peneliti sendiri. Kemudian teknik analisis data. Pertama itu reduksi data, lalu penyajian data, dan yang ketiga adalah simpulan. Yang terakhir adalah keabsahan data, di mana itu menggunakan teknik validitas semantis dan pengecekan rekan sejawat. Baik Pak, demikian hasil presentasi proposal penelitian saya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, kita masuk tahap berikutnya, yaitu kritik saran dari kontributor yang pertama Pak Mangatur Sinaga. Anda rekam atau Anda catat, silakan. Saudara Roisa, selamat ya, saya suka dengar suara seperti itu lantang. Berarti saya yakin Anda menguasai ya. Saya hanya memantap 5 menit saja, singkat, catat yang perlu. Saya sudah baca ini. Ada saran saya, usulan. Ini ada merumusan masalah sosial apa saja yang dikritik dalam novel Si Anak Savana karya Terelie. Apakah mungkin Anda tambahkan dengan sasaran kritik kepada pemerintah, kepada siapa, kepada masyarakat, kepada tokoh adat, begitu. Ini kan baru masalah sosial apa saja boleh, ini kehutanan tentang ini. Lalu kritiknya sendiri mungkin perlu, ini loh isi kritik. Lalu sasaran kritik itu pada siapa? Itu yang diperlukan pembaca. Siapa tahu itu bermanfaat untuk pembaca. Atau itu ya, beri isi kritiknya, kemudian sasaran kritik. Ya, pada pemerintah segala macam itu. Yang kedua, halaman 23 ini memang sama yang 14 ya. Ya, kerangka berpikir sama, mulai dari kemiskinan sampai generasi muda dan masyarakat modern. Pada kerangka. Iya. Baik Pak. Duduk saja boleh, tak apa-apa. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kerangka berpikir ini adalah hasil penggabungan dari dua teori ahli tadi Pak. Jadi Pak, enggak paham. Artinya ini jumlahnya sama yang 14 itu. Iya Pak. Nah, artinya sama. Dan kalau bisa dinomori saja lah, begitu ya. Biar tahu. Seperti ini kan jadi seperti terbelah dua. Yang mana? Yang sebelah kanannya apa nih? Yang sebelah kiri apa? Ternyata sama. Hanya untuk menghemat kertas kan, pakai
nomor, ya, sehingga orang tahu bahwa itu menyatu, gitu. Artinya ini kan bidang kritik sosialnya, kemiskinannya sama tadi masalah sosial kritik juga. Tapi kemiskinan misalnya dikritik kepada siapa? Boleh jadi kemiskinan itu disebabkan oleh orangnya loh, tidak mau kreatif gitu ya, dan tidak mau bekerja, pemalas. Tapi kepada pemerintah bisa saja ada ke pemerintah. Artinya sebagai pemerintah kan dia harus bertanggung jawab, ya, mengayomi masyarakat agar tidak miskin gitu ya. Kalau pada zaman nabi-nabi, pada zaman Rasul kan pemimpinnya tidak makan kalau rakyatnya sedang lapar. Sekarang enggak. Kita mewakilkan pemimpin kenyang, biarlah kita lapar. Sudah mewakili gitulah gitu ya. Ya, itu anekdot. Ya, itu menyedihkan memang. Pada data dan sumber data halaman 25. Itu boleh jadi nanti Pak Dono biasanya ke sini nih perhatiannya. Jadi memang sebut sajalah satuan bahasa, kata, frasa, klausa, kalimat atau wacana. Yang paling banyak itu nanti tentang kemiskinan itu mungkin wacana. Dia bercerita saja tapi isinya parafrasenya adalah kemiskinan gitu. Jadi para wacana itu lebih banyak apalagi dalam bidang sastra. Kemudian saya senang nih daftar pustakanya sudah sangat memadai. Hanya saja saya ada berapa di sini artikel? Pada buku semua ya Pak, kecuali penelitian relevan Pak. Ya, penelitian relevan artikel atau tidak? Artikel Pak. Artinya sudah artikel itu kan diambil dari jurnal tertentu kan. Kalau artikel dia ada biru-birunya mungkin enggak. Itu coba didiskusikan ya. Yang pembimbing 2 nih ya. Ya Pak. Setahu saya begitu gitu. Sehingga nanti seimbang dia antara buku. Orang sekarang sudah malah meminta kalau bisa kutipan itu ataupun lebih banyak pada artikel terakhir ya, 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir ya. Mungkin ya sukses ya, mudah-mudahan Anda cepat menyelesaikan ini. Baik, terima kasih Pak pimpinan sidang. Baik, ada yang mau dijelaskan? Baik, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya Pak. Akan Siti rundingkan lebih lanjut kepada dosen pembimbing Pak. Terima kasih. Ya. Baik, yang kedua Pak Dudung. Baik, terima kasih Pak Satria. Siti ya, ini kan meneliti kritik sosial ya yang dilakukan oleh penulis kan begitu terhadap fenomena sosial. Jadi Siti hanya mendeskripsikan saja kan keadaan. Nah tentu sebelum diteliti novel ini sudah dibaca kan? Sudah. Apakah ada atau banyak fenomena kritik sosial penulis itu terhadap berbagai ya, fenomena sosial? Ada. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk observasi awal Siti sudah melihat bahwa ada Pak. Ya, maksud saya kalau memang ada ya jelaskan di dalam latar belakang biar meyakinkan. Ada Pak. Iya, maksud saya lebih banyak. Oh. Iya, ada berapa misalnya ininya tentang kritik sosial. Tapi tidak usah disebutkan, misalnya 1, 2. Tidak usah dituliskan semua. Supaya lebih meyakinkan bahwa penelitian ini memang layak dilakukan. Paham ya? Paham Pak. Nah, kedua ini kan tentang masalah sosial apa saja kan? Ini kan belum ada gambaran bagi yang awam seperti saya apa sih masalah sosial. Nah, penelitian kualitatif itu setelah pertanyaan itu boleh ditambah dengan penjelasan unit analisis masalah sosial. Yang berapa tadi jumlahnya itu kan banyak. Berapa itu? Dari Karl Marx ada 9, dari Sujono Soekarno ada 9 juga Pak. Iya, nah jelaskan aja yang dimaksud dengan masalah sosial atau unit analisis masalah sosial tersebut adalah 1, 2, 3. Nah, sehingga berarti masalah sosial di sini tuh unit analisisnya itu ada 9. Enggak apa-apa. Nah, nanti yang jumpa yang mana belum tentu jumpa semuanya kan? Ya enggak masalah, tapi paling tidak berdasarkan teori ada 9, ya. Biar ketika baca rumusan masalah orang tuh paham. Oh, berarti yang dimaksud dengan masalah sosial itu adalah ini. Enggak apa-apa dalam penelitian kualitatif kan begitu. Termasuk juga dalam definisi operasional itu ya tidak perlu, ini kan
Ya jelaskan dong, apa yang dimaksud dengan masalah sosial itu satu. Tidak perlu lengkapi dengan contoh. Makanya kalau udah definisi presentasi setengah halaman juga tidak apa-apa. Penting memberi penjelasan. Paham ya Siti? Paham Pak. Ini kan poinnya ada 9. Masalah politik, ekonomi, gitu kan, pendidikan, kebudayaan, moral, keluarga, agama, gender, sampai ke masalah teknologi, kan begitu. Nah nanti ketika sudah dianalisis itu nanti jelaskan apa saja masalah yang dominan yang menjadi sini. Kemudian kalau ada misalnya unit masalah yang tidak ada, kenapa itu tidak ada? Bisa aja mungkin politik tidak tertarik dengan masalah politik sehingga tidak ada misalnya ya masalah mengenai politik. Paham ya? Paham Pak. Oke, ya dapat penelitian seperti yang disampaikan oleh Pak Mangatur yaitu adalah satuan bahasa. Satuan bahasa itu bisa kata, frasa, prausa, kalimat, bahkan sampai wacana. Tapi yang mengandung gitu ya fenomena kritik sosial. Kalau yang tidak mengandung itu bukan kata. Masalah. Metode pengumpulan data ya jelaskan saja sih metode apa yang digunakan. Kalau rinciannya itu nanti masukkan ke teknik analisis data. Misalnya membaca, menyimak itu sudah bagian dari analisis data. Ya, bagian reduksi data. Kalau kualitas. Paham ya? Paham Pak. Kemudian juga tentang tahapan teknik analisis data itu kalau itu ada 3: reduksi, penyajian, dan penarikan dan yang lebih bagus itu kalau reduksi data apa tahapannya 1 ya. Kemudian penyajian data juga apa tahapan. Paham ya? Paham Pak. Tidak boleh lagi masa sedikit menulis data pustakanya masih begini. Coba cek kembali cara terbaik belajar menulis data pustaka. Kelihatannya skripnya sudah jadi. Seperti apa mengisah ya? Baik. Baik Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, ini kebetulan Bu Sylvia ada datang. Udah bisa Bu? Nah, yang ketiga Bu Sylvia, silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi Siti. Selamat pagi Bu. 5 menit Bu ya. 5 menit ya Pak. Waktu sangat berharga Pak. Baik Siti, ini sudah dibatasi 5 menit ya. Jadi inti persoalannya Mohon maaf ini pimpinan tidak saya ambil. kritik sosial. Ya ini kan karya novel si anak sang anak ya. Karya dari ini ternyata laki-laki ya. Dan memang banyak novelnya yang fenomenal. Nah, mengapa yang dijadikan objek kajiannya novel si anak savana dalam kritik sosial? Mengapa tidak kritik ekonomi mungkin ya, kritik pendidikan, tetapi kritik sosial? Nah, itu sebaiknya sudah ada Ibu lihat beberapa paragraf ya, tetapi mungkin dijelaskan kembali lebih mendalam terkait fenomenanya sekarang ya, kritik sosial itu kaitkan dengan novel Anak Savana. Kira-kira gara-gara apa sih novel si Anak Savana ini kritik sosialnya yang diambil? Baik Bu, Siti izin menjawab. Untuk novel si Anak Savana ini dia berbeda dari novel-novel karya Terlie lainnya karena tergabung dalam serial anak dan fokus pembacanya itu targetnya anak, dilabeli novel anak mulai dari 6 tahun ke atas. Nah, jadi itu yang membuat novel ini jadi istimewa. Dan mengapa saya mengambil Terlie, karena Terlie ini kerap kali baik di media sosial ataupun di tulisannya itu memberikan kritikan keras, kritikan tajam begitu Bu. Jadi saya ingin mengkaji novel ini karena novel ini bukan basicnya bukan novel yang untuk maksudnya pokoknya anak-anak begitu Bu. Jadi ingin tahu seberapa dalam kritik sosial di novel tersebut. Baik, berarti kan artinya ke ranah kehidupan sosial yang difokuskan untuk anak-anak ya. Mungkin bisa ditambah lagi analisisnya terkait sekarang
seperti apa, baru dikaitkan dengan novel yang dipilih, sehingga penting novel ini dikaji dari segi kritik sosialnya ya, mungkin itu diperdalam lagi. Lalu Ibu lihat rumusan masalahnya kan mengenai apa saja kritikan sosial ya. Betul. Nah, sebaiknya kalimat di tujuan penelitian itu juga harus relevan ya dengan rumusan masalah, berarti untuk mendeskripsikan apa saja kritik sosial yang terdapat di dalam novel Si Anak Savana Pebeli. Jadi dia konsisten kalimatnya sehingga mudah nanti saat membahas pada bab 4 ya. Nah, untuk daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan pada bab 2 sebaiknya 80% itu sumber yang terbaru ya, minimal 5 tahun belakang, minimal itu 80%, 20% lagi mungkin jika tidak bisa diusahakan tidak apa-apa, tapi utamakan ya. Selanjutnya kemarin ada di catatan ini, kita lanjut dulu. Berarti ini kajiannya sosiologi ya. Nah, berarti apa sajanya itu ada berapa bagiannya? Menurut ini menggabungkan menurut 2 ahli Bu. 2 ahli, ada berapa? Dari Karl Marx ada 9, dari Sujono Sukanto ada 9. Ada 9, berarti kan artinya banyak ya. Nah, itu harus dibuat tabel nanti saat saran ya untuk penelitiannya, nanti dibuat tabel bagaimana indikator kemiskinan. Kategori ini termasuk kritik sosial, kemiskinan, kejahatan, pelanggaran norma masyarakat. Karena ini hampir mirip-mirip, ada peperangan, gender, agama, kebudayaan, sehingga yang berapa totalnya? Dari 14 ya. 14 Ibu lihat di kerangka berpikirnya, artinya setiap komponen dari jenis kritik sosial ini harus ada penjelasnya, benang merahnya ini masuk kategori ini ya, sehingga tidak ada subjektivitas saat analisis data nantinya. Berikutnya alokasi waktu sama ya, sesuaikan kembali dengan realitas sekarang, ini jauh berbeda. Lalu di analisis data, betul pengumpulan data itu berbeda dengan analisis data. Kalau pengumpulan data ya tahapan yang hanya saat kita mengumpulkan data saja, belum dianalisis ya. Kita sudah dapat misal 200 data, bisa jadi 200 itu ada yang terbuang, ada yang dipakai, ada yang tidak, tapi itu nanti di tahap analisis. Yang penting kalau tahap pengumpulan data cukup tahapannya hingga tahap pengumpulan saja dulu. Nah, karena di sini ada tahap menyimpulkan, di sini menyimpulkan udah terakhir nanti ya. Jadi diteliti lagi ya untuk tahapan pengumpulan data. Lalu tahapan analisisnya diperjelas lagi ya, klasifikasi tadi terkait 14 jenis kritik sosial dengan langkah-langkah nyata, sehingga saat melakukan penelitian Siti jelas, tahapan pertama saya harus mereduksi datanya yang seperti apa perbuatannya, jadi lebih konkret sifatnya ya. Untuk daftar pustaka spasinya mungkin ya, dalam satu sumber referensi 1 spasi, antar sumber referensi baru 1,5 ya. Cukup 5 menit. Oke. Baik, ya. Ada mau ditanyakan? Kepada pimpinan sidang ada pertanyaan? Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Siti diskusikan kembali kepada dosen pembimbing. Oke. Sekarang giliran dosen pembimbing Pak Apis. Baik, terima Iya, kontributor. Iya. pimpinan sidang. Selamat Siti Raisa. Saya sangat senang Anda sudah kenal proposal. Ya, jadi memang kamu harus bekerja keras dalam konteks mencermati data dengan bijak. Nanti masuk kemana? Dari yang banyak ini mungkin saja ada yang beda-beda tipis. Nah, ini yang harus kamu cermati. Misalnya terkait dengan kependudukan, apakah nanti ada hubung kaitnya atau benang merahnya antara pelanggaran norma masyarakat misalnya. Nah, kecermatan kamu di sini sangat dituntut. Yang kedua, hanya mengingatkan kembali di keabsahan data, cek benar, cek betul-betul data itu boleh dengan teman sejawat yang kamu maksudkan itu siapa.
ya, atau apakah nanti dengan dosen atau ada pihak yang lain yang kira-kira kredibilitasnya diyakini bisa membantu kamu untuk memusatkan dan memastikan data yang kamu kategorikan itu benar. Nah, jadi pada konteks ini yang pertama saya ingatkan kembali kritis, yang kedua pada keabsahan data itu memang benar-benar dilaksanakan supaya nanti tidak keliru. Baik, saya pikir itu saja, Pak. Oke, kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Misalnya mau tanyakan kapan bisa ketemu Pak gitu, di kampus atau di luar gitu. Ada yang mau tanyakan, Siti? Nggak ada. Baik, saya juga memberi syarat pada kamu, nanti kita bimbingan juga tinjauan teori yang dimaksud Bu Sylvia tadi. Jadi kita tidak menambah Karmat dengan teori siapa, tapi dilihat mana ada kesamaannya. Bisa jadi dari Anda menganalisis meninjau teori itu tidak sebanyak itu, ya. Jadi Anda pahami juga satu-satu. Ini ada sama dengan ini gitu. Misalnya yang satu menyebutkan kartes, yang satu menyebutkan pepaya, berarti sama nih gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi ada kemungkinan satu. Yang kedua yang data tadi ya kata Pak Mengatur, Pak Dudung tadi, masalahnya Anda jangan hanya mengutip, jangan nanti Anda hanya mengutip narasi di sebuah paragraf. Jadi bisa saja Anda menggambarkan ini dari wacana. Bisa jadi datanya dari wacana. Tidak mungkin Anda kutip semuanya wacana kan. Jadi Anda bisa jadi jelas seperti itu. Jadi jangan nanti ketika di teknik pengumpulan data itu Anda jelaskan, Anda mencari data, sumber datanya dari dialog, dari ini, tahu-tahu hal lain tidak ada yang sumber yang kata Pak Dudung tadi, yang katakan oleh Pak Mengatur tadi. Nah itu harus dicermati betul gitu, diteliti betul, ya. Nah, kedua pastikan nanti bimbingannya kapan, bulan depan, tahun depan atau kapan gitu. Itu aja, oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kalau bisa hari ini, ya oke. Terima kasih. Nah silakan tutup.